Lalu Seedong pun tiba, kemudian mengumumkan siapa yang menjadi direktur eksekutif, yaitu Li Yilong sendiri. Yang lebih mengejutkan bagi Sun Si, ternyata wanita itu yang pernah bertemu dengannya di lift dan juga yang baru saja ia goda. Li Yilong akhirnya memimpin meeting, pun memberikan beberapa benda kepada mereka untuk mempelajarinya. Adalah perlengkapan wanita, dan Li Yilong mengatakan kepada mereka bagaimana rasanya dipakai di rumah. Selanjutnya, Sun Si berada di dalam ruangannya. Dua gadis kembar yang lagi training ini adalah sebagai bumbu pemanis di film ini, karena selalu setia melayani Sun Sigang. Yilong menemui Sun Si, obrolan singkat terjadi. Sampai di sini, Sun Si masih menunjukkan sikap percaya dirinya dan dapat mengalahkan Li Yilong nantinya. Setelah Sun Si kembali mengajak putrinya untuk menemui kakeknya. Setelahnya, Sun Sigang kembali mengajak putrinya untuk menemui kakeknya. Singkatnya, Sun Sigang yang berada di rumah mulai membuka produk atau benda yang diberikan oleh Yilong tadi di kantor. Dia berubah menjadi feminim dan benar-benar merasakan bagaimana menjadi seorang wanita. Jadi kayak terhipnotis gitulah. Udah kayak orang stres, Sun Si berjoget dengan tarian layaknya seorang wanita. Saya yang nonton aja sampai ngakak, cuk. Bulu matanya ia lentikin. Bagaimana kalau wanita yang sedang berdandan? Begitupun yang Sun Sigang lakukan. Lalu dia memakai sepatu berwarna merah lengkap dengan jaring laba-labanya berwarna hitam. Dan konyolnya, putrinya datang bersama pacarnya itu dan melihat ayahnya yang lebih bersikap konyol bagai seorang wanita. Melihat itu, putrinya kesal, lalu mengajak pacarnya untuk pergi. Dan setelah itu, disinilah awal mula kemampuan Sun Si dapat mendengar suara hati atau pikiran para wanita. Dimulai dengan dia yang terpeleset dan jatuh di bathtub, kemudian kesetrum hingga listrik satu kota padam. Sun Si yang sadar ternyata sudah berada di rumah sakit. Suster yang kelihatan baik serta cara ngomongnya yang juga baik rupanya berbeda dengan apa yang dipikirkannya. Dia malah kesal ke Sun Sigang. Ini semua didengar jelas oleh Sun Si. Terdengar suara hati si suster yang mengatakan kenapa Sun Si memakai rok, kenapa sakit saja masih memakai lipstik dan peralatan make up. Begitu juga pas putrinya datang. Putrinya nggak ngomong sama sekali, cuman bersuara dalam hati, yang mengatakan ayahnya sangatlah memalukan. Itu semua terdengar jelas oleh Sun Sigang. Adegan berikutnya adalah kehidupan Sun Si yang dapat mendengar semua suara hati wanita di sekelilingnya. Betapa dia kebingungan dan terkejut setiap mendengar hati wanita yang baru lewat, dan saat tiba di kantor pun sama. Dia baru menyadari jika semua mulut manis wanita di kantornya adalah kebohongan semata, tidak sesuai dengan ucapannya yang selama ini ditunjukkan ke Sun Sigang. Justru mereka dalam hati malah mengolok-olok Sun Sigang. Di antara semua wanita yang suka mengolok-olok Sun Si dalam hati, tapi tidak dengan dua asisten kembar Sun Si di kantor. Saat mereka mengatakan Sun Si tampan, itu memang jujur. Tapi kemampuannya itu tidak selamanya buruk. Rupanya salah satu ia dapat gunakan untuk membantu temannya itu yang lagi menaksir seorang wanita di kantor. Jadi di sini Sun Sigang mengatakan apa keinginan wanita itu dan temannya disuruh untuk mengikuti arahan darinya untuk dapat mengambil hati wanita yang ia taksir itu. Di dalam ruangan meeting, Sun Sigang mulai membantu menyelesaikan permasalahan semua wanita di tempat itu. Dimulai dari masalah tidur, masalah pacarnya, dan lain sebagainya. Awalnya mereka jengkel dan mengatakan dalam hati jika Sun Sigang ini sangatlah memalukan. Namun selanjutnya mereka semua terkejut. Mengapa Sun Sigang sangat memahami apa yang menjadi masalah wanita yang sangat mereka sembunyikan selama ini. Bahkan Yilong saja sampai terkesima melihatnya. Lalu Sun Sigang menemui ayahnya dan bercerita tentang masalahnya yang dapat mendengar isi hati dan pikiran wanita. Ternyata ayahnya ini punya kemampuan yang sama dengannya dulu. Lucunya, si bibi yang bersih-bersih di rumahnya Sun Sigang selama ini juga menyimpan rahasia. Sun Si akhirnya bisa mendengar isi hati si bibi dan apa yang selama ini ia kerjakan secara diam-diam. Awalnya Sun Sigang mengira dia sudah kehilangan kemampuannya itu.